Sedulurku sekalian, dari sejarah para raja dan istri-istri raja Jawa, dari Mataram kuno hingga Mataram Islam yang ditulis oleh Krishna Bayu Aji, saya menemukan tentang Perang Bubat, yang mana ini pada halaman 146 subbab G. Perang Bubat terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi, semasa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang tersebut terjadi akibat perselisihan antara Patih Amangkubumi Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat. Hingga akhirnya dari perang tersebut mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Prabu Maharaja Linggabuana. Perihal sumber-sumber rujukan mengenai Perang Bubat adalah para raton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Peristiwa Perang Bubat bermula dari keinginan Hayam Wuruk untuk menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Prabu Maharaja Linggabuana dari negeri Sunda. Konon, ketertarikan Hayam Wuruk kepada Dyah Pitaloka Citra Resmi karena beredarnya lukisan sang putri karya Sungging Prabangkara di Majapahit. Berdasarkan catatan sejarah Pajajaran oleh Saleh Dana Sasmita dan naskah Perang Bubat oleh Yosef Iskandar, bahwa hasrat Hayam Wuruk yang ingin menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi adalah untuk mempererat tali persaudaraan antara Majapahit dan Sunda yang sekian lama terputus. Mengingat Dyah Wijaya yang merupakan kakek Hayam Wuruk masih keturunan Rakyat Jayadharma, Raja Kerajaan Sunda. Hal ini juga tercatat dalam Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa II Sarga III. Sementara menurut Babat Tanah Jawa, Dyah Wijaya yang disebut Jaka Sesuruh itu berasal dari Pajajaran. Alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk berniat menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi karena didorong alasan politis, yaitu guna mengikat persekutuannya dengan Kerajaan Sunda. Atas restu dari keluarga Kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Prabu Maharaja Linggabuana untuk melamar putrinya tersebut. Prabu Maharaja Linggabuana datang ke Bubat, Majapahit beserta permaisuri, Dyah Pitaloka Citra Resmi, dan beberapa prajurit. Berdasarkan Kidung Sundayana bahwa Gajah Mada yang ingin memenuhi sumpah palapanya itu kemudian berkeinginan menguasai kerajaan Sunda, mengingat tinggal Sunda yang belum dapat ditaklukkan oleh Majapahit. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada menganggap bahwa kedatangan rombongan Prabu Maharaja Linggabuana merupakan bentuk penyerahan kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada kemudian mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka Citra Resmi bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai tanda takluk kerajaan Sunda dan pengakuan atas superioritas Majapahit di Nusantara. Menghadapi desakan Gajah Mada, Hayam Wuruk terdiam, tidak dapat memutuskan jawaban yang pasti. Sedulurku, terjadi perselisihan antara utusan Prabu Maharaja Linggabuana dengan Patih Gajah Mada. Perselisihan ini berujung pada Gajah Mada yang dicaci maki oleh utusan Linggabuana
yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk menyerahkan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap bersikeras dengan pendiriannya. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusan, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya ke Pasanggerahan Bubat dan memaksa Prabu Maharaja Linggabwana untuk mengakui superioritas Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabwana menolak paksaan dari Gajah Mada. Kemudian terjadilah peperangan tak seimbang antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan rombongan Linggabwana yang terdiri dari pasukan Balamati, para pejabat dan menteri kerajaan. Peristiwa itu mengakibatkan gugurnya seluruh rombongan dari kerajaan Sunda.